Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran kembali ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru Dwi. Nah, anak-anak, akan tetapi pada hari ini kita pembelajarannya tidak tatap muka ya, melalui daring ya. Meskipun daring ya, kalian harus tetap semangat ya. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, sebelum mengikuti pelajaran terlebih dahulu kalian sarapan pagi, mandi supaya badan segar ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kalian sudah mengenal dan membaca fabel. Nah, apa itu fabel? Nah, fabel itu adalah sebuah cerita pendek yang menjadikan binatang sebagai tokoh dan memiliki apa? Memiliki karakter serta sifat seperti manusia ya. Nah, kalian sudah mengenal tentang fabel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Adapun unsur yang pertama adalah tema. Apa sih itu tema? Nah, tema itu artinya pokok pikiran yang melandasi sebuah cerita. Jadi yang menjadi dasar landasan utama di dalam cerita itu dinamakan sebuah tema. Nah, contoh misalnya tema dalam cerita itu yaitu tentang persahabatan, tentang kasih sayang, tentang kesabaran. Nah, itu contoh dari tema. Nah, selain tema, yang kedua adalah unsur di dalam cerita yaitu adalah tokoh. Apa itu tokoh, Bu Guru? Nah, tokoh itu adalah pelaku yang berperan di dalam cerita. Nah, contohnya misalnya di dalam cerita itu ya. Nah, misalnya tokohnya Tupai dan Kera. Nah, itu adalah contoh dari tokoh. Jadi pelaku di dalam cerita namanya tokoh. Kemudian unsur yang ketiga adalah watak. Nah, watak artinya sifat yang dimiliki tokoh di dalam cerita. Nah, jadi di dalam cerita itu masing-masing tokoh itu memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain ya. Pasti memiliki watak yang berbeda. Nah, watak itu adalah karakter dari tokoh atau sering kita sebut dengan sifat tokoh. Kemudian anak-anak, unsur yang keempat adalah latar. Nah, latar itu adalah keterangan yang mengacu pada apa? Nah, latar itu bisa latar waktu, latar tempat, atau latar suasana. Nah, latar waktu bisa menunjukkan jam, bisa menunjukkan hari, bisa menunjukkan tahun ya. Nah, bisa menunjukkan bulan, itu namanya latar waktu. Kemudian latar tempat itu menunjukkan tempatnya, misal di hutan, di gunung, nah di sungai. Nah, kemudian latar suasana. Nah, latar suasana itu menggambarkan keadaannya di situ suasananya. Apakah menakutkan, menegangkan ya, itu contoh suasananya. Kemudian unsur yang kelima adalah alur. Nah, apa itu alur? Nah, alur artinya rangkaian peristiwa yang membangun sebuah cerita. Nah, jadi sebuah jalannya cerita atau rangkaian cerita, nah, itu disebut dengan alur ya. Kemudian yang keenam adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam cerita. Nah, jadi di dalam sebuah cerita itu pasti ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ya. Nah, hal-hal yang baik, nah maka kita contoh, dan hal-hal yang kurang baik, contoh di dalam cerita itu, maka kita tidak boleh menirunya. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Guru. Sekarang kalian
Tugasnya adalah mencatat rangkuman ini ya, unsur-unsur di dalam cerita. Nah, kalian tulis ya di buku tulis ya, tetapi tidak perlu dikumpulkan di classroom, kalian catat. Nanti Bu Guru akan berkisah pada pertemuan selanjutnya ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran dari Bu Guru pada pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.